Ya ternyata setelah menikah, saya kan mikirnya dari waktu mulai pacaran juga sebenarnya udah banyak konflik. Udah banyak cekcok mulut, udah banyak bertengkar. Terus akhirnya saya mikir mungkin dengan pernikahan bisa menjadi solusi biar kita jadi nggak berantem lagi karena ketemu tiap hari. Pulang-pulang langsung ketemu lagi gitu, ketemu lagi tiap hari. Tapi ternyata setelah nikah kejadiannya nggak kayak gitu. Ternyata jauh dari yang dibayangkan, malah lebih buruk. Jadi akhirnya ya udah saya pilih udahan aja. Ada showernya di sini. Kadang-kadang ibu di sini lagi di WC misalnya. Oh jadi ibu kadang-kadang suka pup depan kamu? Ya suka, saya juga suka pup depan emak saya. Oh iya. Oke. Lu suka nyanyi-nyanyi sambil mandi ya? Sering banget. Coba. Sambil pup juga pernah? Pernah. Oh coba di kamar mandi lu bayangin gak ada siapa-siapa, gak ada orang, terus lu mandi. Gimana sih lo kalau di kamar mandi? Coba gak ada orang nih. Bentar, Gitu ini mic-nya, aja, Pi. biasa. Nyanyi lagu apa tuh? Nyanyinya macem-macem, kadang-kadang lagu-lagu Ini yang mic-nya, saya Bu. nggak tahu. Saya nggak tahu bisa nyanyiin. Iya. Lagu-lagunya saya kadang-kadang suka bikin sendiri. Coba bikin sendiri, coba bayangin di kamar mandi bikin sendiri. Pakai keluarin gaya kamu kan, anggapnya gak ada yang lihat nih. Iya benar. Ekspresikan. Tapi kalau di kamar mandi nggak pernah pakai mic. Oh iya. Waduh. Iya benar. Ya, udah coba. Nyanyinya gitu aja di kamar mandi saya kan kacanya banyak. Banyak. Jadi suka sambil ngeliatin muka saya sambil nyanyi-nyanyi gitu. Kadang-kadang lagu-lagunya Charlie ST12. Coba nyanyi coba. Kadang-kadang nyanyiin lagu-lagunya Whitney Houston. Nyanyi. Kalau sambil pup kadang-kadang saya nggak nyanyi karena kan sambil ngeden. Oh iya. Iya. Kalau sambil pup biasanya ngapain tuh? Emaknya sampai pegang hidung. Emaknya sampai pegang hidung. Jijik anak gue. Kalau sambil pup biasanya ngapain? Kalau Emak lu pegang sambil hidung. pup, tadinya saya kalau lagi pup suka banyakan sambil ngetik, bikin bahan lawakan gitu. Kadang-kadang bikin lirik lagu. Coba ambil pup Jadi bikin lirik lagu, coba, ya. Sambil pup kadang-kadang suka sambil bawa handphone. Sambil ngeden coba lirik lagu sambil nyanyiin. Sambil bawa handphone, kadang-kadang misalnya besok mau syuting apa gitu, dicari deh, Coba sambil mikirin bikin lirik lagu, nyanyi kata-katanya. lirik lagu coba ambil pup. Bikin lirik lagu, misalnya lagu-lagu apa yang saya suka. Coba bikin nyanyiin coba ambil pup. Bayangin. And I have a dream di siang bolong. Gara-gara hobiku tidur melulu. I have a dream di siang bolong. Gara-gara hobiku tidur melulu. Sambil ngeden gak nih? Ibuku bilang aku harus bangun pagi biar rezeki nggak dipatok ayam. Aku tanya ayam yang mana, yang jantan atau betina? Ibuku jawab, daripada pusing mikirin ayam juga nggak pernah mikirin aku. Lebih baik aku tidur karena dengan begitu I have a dream di siang bolong. Itu buatan kamu tuh? Iya. Belum keluar ya kan? Oke, bangunin lagi. Iya. Ayo suruh duduk lagi. Ya, tetap relax. Artinya kamu sekarang diberi kebebasan untuk mengeluarkan isi hati dan pikiran kamu. Rina, seperti yang diberitakan, kamu baru saja bercerai lagi dari suami kamu. Betul? Betul, Ini berarti perceraian kamu yang kedua kali, betul? iya, Jadi kamu sudah mengalami kegagalan menikah 2 kali. iya. Sebetulnya kamu cerai ini kan baru-baru ini media tahu. Sebetulnya cerainya udah berapa lama? Bulan Juli, Bulan Juli. Sedangkan kamu menikah pada bulan? Desember. Jadi pernikahan kamu usianya, Ya hitung aja sendiri. oh iya, 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan. Oke. Waktu kamu bercerai sampai 2 kali ya. Yang kamu rasakan sebetulnya kegagalan pernikahan ini karena kesalahan siapa? Ya saya ngerasa bikin kesalahan aja udah 2 kali.
Yang mengajukan cerainya Saya. kamu. Bercerai 2 kali. Menyesal nggak kamu pernah menikah? Pertamanya sih sempat nyesel. Ah. Tapi saya pikir kalau nyesel juga nggak ada gunanya juga. Toh ini juga kesalahan saya yang bikin sendiri. Jadi ya udah terimain aja. Mungkin emang jodoh saya belum baik. Jadi kesalahan yang bikin kamu sendiri, artinya perceraian ini karena kesalahan kamu. Kesalahannya maksudnya kalau sampai sudah 2 kali berarti saya melakukan kesalahan yang sama. Oke. Salah memilih. Salah memilih. Oke. Waktu kamu menikah, kamu meminta persetujuan dari ibu kamu atau meminta saran dari ibu kamu nggak dengan tentang cowok yang kamu ingin nikahi? Iya. Bilang apa pada saat itu ibu? Ini saya bilang kalau saya mau nikah gimana? Ya ibu saya juga bilang ya udah ibu sih terserah kamu. Cuman ibu sih sebenarnya nggak pengen kamu buru-buru. Ibu masih pengen kamu di karir dulu, bagusin dulu di karir. Kalau misalnya nikah mah gampang kata ibu gitu. Terus saya juga emang keinginan untuk nikahnya waktu itu juga belum terlalu buru-buru. Tapi kalau yang pertama emang ngajak buru-buru nikah kan, akhirnya ya udah saya daripada kalau saya nolak dia anggapnya saya nggak mau nikah sama dia, ya udah akhirnya saya ikutin aja gitu. Oke. Pernikahan yang pertama kau bilang buru-buru juga. Kalau saya ngerasanya buru-buru, tapi karena saya memang diminta, ya udah akhirnya saya nikah. Diminta sama siapa waktu pernikahan kamu yang pertama kali? Diminta sama mereka pengen nikah. Kalau saya mau nunda-nunda disangkanya saya nggak mau. Mereka itu siapa? Keluarga cowok. Sebetulnya kamu cinta nggak sama keluarga cowok kamu yang pertama? Awalnya sih cinta, awalnya sayang, awalnya kan peduli sama semua keluarganya juga saya juga peduli. Ternyata? Ya ternyata setelah menikah, saya kan mikirnya dari waktu mulai pacaran juga sebenarnya udah banyak konflik. Udah banyak cekcok mulut, udah banyak bertengkar. Terus akhirnya saya mikir mungkin dengan pernikahan bisa menjadi solusi biar kita jadi nggak berantem lagi karena ketemu tiap hari. Pulang-pulang langsung ketemu lagi gitu, ketemu lagi tiap hari. Tapi ternyata setelah nikah kejadiannya nggak kayak gitu. Ternyata jauh dari yang dibayangkan, malah lebih buruk. Jadi akhirnya ya udah saya pilih udahan aja. Lebih menyesal perceraian yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya juga nyesel sih. Yang lebih sedih buat kamu yang mana? Yang pertama, Kenapa? karena udah 3 tahun pacarannya. Udah berharap ngebangun keluarga yang romantis, yang harmonis, yang sakinah. Ternyata pas udah nikah nggak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua juga sama aja gitu. Saya pikir yang kedua adalah jodoh saya karena waktu itu saya mintanya di Mekah. Iya. Tapi ternyata pas setelah nikah, waktu mau nikah pun juga memang prosesnya lancar banget. Makanya saya GR kalau itu adalah memang jodoh saya. Tapi ternyata setelah dijalankan beda lagi. Intinya kamu sakit hati nggak? Jujur. Sakit hati Yang pertama apa yang kedua lebih sakit hati? dua-duanya. Sakit hati. Ibu kamu bilang apa waktu kamu cerai? Kalau yang ke satu sih nggak nyangka. Nggak nyangkanya karena kan tahu waktu pacaran kan saya memang nggak pernah cerita apa-apa. Saya tuh kalau ada masalah nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi nggak pernah ada yang tahu kalau saya punya masalah sama pasangan. Nggak pernah ada yang tahu. Jadi begitu saya ngomong sama ibu, Bu kayaknya Rina mau udah, Rina gini. Saya pisah dari rumah. Terus ibu kaget, oh ternyata dia gitu. Ya udah, akhirnya ibu saya ya nangis, ibu saya sakit hati gitu. Terus akhirnya ya udah kalau emang kamu mau milih cerai, ya udah kata yang ibu seselin karena ibu sendiri juga kan cerai gitu. Jadi kok kenapa anak saya juga harus ngalamin hal yang sama saya. Iya. Kalau yang kedua, apa komentar ibu kamu? Kalau yang kedua emang mungkin dari awal ibu kayaknya nggak yakin sama yang kedua. Cuman karena saya waktu itu lagi jatuh cinta, namanya orang lagi jatuh cinta kadang-kadang diomongin suka nggak mau. Dan waktu itu pun juga saya nggak mau denger omongan ibu. Ibu kamu bilang apa pada saat itu? Ibu waktu itu kurang begitu srek, tapi setelah dicoba-coba Rina bilang udah cobain aja dulu, cobain dulu. Udah jalan lama terus akhirnya ya udah nikah. Setelah nikah ternyata memang tidak sesuai. Akhirnya ibu juga ngomong bener kan feeling ibu dari awal juga udah bilang jangan terburu-buru dan ternyata ya memang bener. Jadi saya memang melakukan kesalahan udah 2 kali. Menyesal nggak tidak mengikuti saran ibu kamu?
Iya pasti ada menyesal, tapi itu memang kesalahan saya, jadi saya siap aja menghadapinya. Sampai sekarang kamu masih lost contact dengan mantan suami kamu berarti? Kalau sama mantannya suami yang pertama udah lost contact sama sekali, udah nggak pernah ada hubungan sama sekali. Kalau sama mantan